Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kayla Maharani dengan NIM 1223003 dari Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Big Data Analytics, a Survey Overview. Nah, jadi eh, paper ini tuh dibuat oleh asisten profesor Computer Engineering Department Parvati Bai Genba Music College of Engineering dari India. Oke, jadi singkatnya itu, topik ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena hampir semua aktivitas yang kita lakukan di era digital ini menghasilkan sebuah data, mulai dari penggunaan media sosial, transaksi online, hingga penggunaan aplikasi di setiap harinya. Lalu melalui paper ini, kita akan membahas secara menyeluruh mengenai konsep dari big data itu sendiri, mulai dari pengertiannya, karakteristik, jenis data, hingga bagaimana sih big data ini bisa digunakan untuk menghasilkan sebuah insight yang berguna. Lalu, di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dihadapi dalam pengolahan big data dan serta teknologi yang digunakan untuk mengatasinya. Karena tidak menutup kemungkinan ya, data yang sangat besar itu pasti ada tantangannya sendiri gitu, apalagi di era digital seperti ini. Lalu, tujuan dari presentasi ini adalah agar kita tuh sama-sama memahami bagaimana data yang sangat besar dan kompleks dapat diolah menjadi sebuah informasi yang bernilai untuk mendukung sebuah keputusan ya, apalagi keputusan di sehari-hari. Lalu, selanjutnya, saya di sini akan masuk ke pengantar mengenai era Big Data sendiri, yang akan masuk di slide selanjutnya, yaitu Introduction to Big Data Era. Jadi pada saat ini, intinya saya akan menjelaskan bagaimana munculnya era Big Data ya. Jadi di era digital saat ini terjadi peningkatan yang sangat besar dalam proses pengumpulan data, di mana data yang dihasilkan secara otomatis dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, sensor IoT, hingga sistem perusahaan. Jadi sebagai contoh nih, setiap kali kita membuka media sosial, contohnya seperti Instagram gitu ya, atau melakukan pembelian di e-commerce, ataupun kita menggunakan GPS atau misalnya Google Maps, kita tuh sebenarnya sedang menghasilkan data. Misalnya, contoh sederhananya ketika kita membeli barang di sebuah e-commerce gitu ya, itu akan kita akan memberikan atau menghasilkan sebuah data yang akhirnya itu menjadi sebuah insight. Misalnya, ketika kita membeli sebuah baju, maka di situ akan terjadi algoritma yang dibuat sesuai dengan data pembelian kita sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya di sini juga volume data yang dihasilkan itu sangat besar sekali ya, bahkan sudah mencapai skala petabyte hingga exabyte, di mana itu adalah jumlah yang sangat besar, dan jumlah ini tuh jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pengolahan data tradisional di masa lalu, karena tidak menutup kemungkinan karena eranya juga sudah berubah ya, teman-teman. Nah, tapi di sini terdapat masalah, yaitu tools database-nya itu masih tradisional. Yaitu contohnya seperti relational database, teman-teman kalau misalnya tahu. Nah, di sini tuh relational database sendiri sudah tidak mampu lagi menangani data dengan volume, kecepatan, dan kompleksitas seperti sekarang ini. Oleh karena itu, muncullah konsep big data yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis dalam data yang jumlah sangat besar secara efisien. Dengan adanya big data, perusahaan dapat mengolah data menjadi insight yang berguna, misalnya untuk memahami perilaku pelanggan, meningkati layanan, dan juga membuat keputusan bisnis yang tepat. Namun, di balik manfaatnya itu sendiri, sebenarnya big data itu memiliki skala dan tantangan yang cukup kompleks, karena ya datanya besar pasti risknya juga pasti lebih besar gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya, yang mengenai big data skills dan juga challenge-nya itu apa ya. Jadi pada slide ini, pertama, dari segi skala dulu deh. Dari segi skala, data saat ini tuh dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap detiknya. Yang hal ini tuh membuat proses penyimpanannya menjadi tantangan sendiri. Yang kedua, itu adalah data memiliki berbagai bentuk atau heterogen. Mana di sini tuh bisa dilihat heterogeneity of data types, yaitu adalah structure, semi-structure, dan juga unstructured. Lalu yang ketiga di sini adalah mengenai data size velocity, yaitu di mana ini adalah menjadi salah satu tantangan karena data harus bisa diproses secara cepat, bahkan dalam beberapa kasus secara real time. Seperti pada sistem rekomendasi atau monitoring, di mana kalau misalnya kita melihat di e-commerce misalnya suka banyak sistem rekomendasi, dan itu harus dilaksanakan secara real time atau pada saat itu juga. Nah, selain itu, sistem yang digunakan itu harus scalable. Scalable itu apa? Jadi, mereka tuh mampu untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan, serta memiliki fault tolerance yang tetap berjalan meskipun ada gangguan. Oke, selanjutnya di sini adalah terakhir tools tradisional tuh belum bisa atau tidak
sudah tidak cukup untuk menangani kompleksitas yang saat ini, karena diperlukan teknologi baru seperti distributed computing dan cloud computing. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat bahwa big data bukan hanya tentang data yang besar, tetapi juga tentang bagaimana mengelola kompleksitas data tersebut. Dari sini juga saya sudah menyediakan gambaran sebuah grafik ya tentang uh, heterogeneity data. Ini ada data structure, terus juga semi-structure, dan juga unstructured di tiap tahunnya, yaitu semakin meningkat. Oke, baik. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas classification of big data. Oke, jadi pada slide ini kita akan membahas tentang klasifikasi atau jenis-jenis data dalam big data ya. Jadi secara umum data ini tuh dibagi menjadi 3 kategori yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah terstruktur, semi-terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Kita akan bahas pertama-tama mengenai data yang terstruktur terlebih dahulu, di mana data ini adalah data yang memiliki format yang jelas dan terorganisir, dan biasanya itu dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom. Contohnya itu seperti data database relasional, lalu data transaksi penjualan atau data pelanggan, lalu uh, ada contoh-contoh lainnya, karena dia tuh disebut structure data karena strukturnya tuh jelas dan relatif mudah untuk dianalisis menggunakan tools tradisional. Nah, selanjutnya yang kedua adalah data semi-structure, yaitu data yang tidak sepenuhnya terorganisir seperti database, tetapi juga memiliki penanda atau struktur tertentu, contohnya tuh kayak XML dan juga JSON. Nah, data ini tuh lebih fleksibel dibandingkan data terstruktur, namun tetap memerlukan proses tambahan sebelum dianalisis. Yang ketiga, ini yang paling sering kita temukan ya di kehidupan kita sehari-hari, di mana data ini tuh data tidak terstruktur, yaitu data yang tidak memiliki format tetap seperti postingan media sosial, email, gambar, video, dan log sensor. Nah, menariknya itu sebagian besar data di dunia saat ini justru termasuk ke dalam kategori ini. Nah, karena kompleksitasnya ini, data tidak terstruktur membutuhkan teknologi yang lebih canggih seperti machine learning dan juga natural language processing untuk bisa dianalisis. Jadi udah gak bisa pakai tools yang sederhana gitu ya. Nah, dari pembagian ini kita bisa melihat bahwa semakin tidak struktur suatu data, maka semakin kompleks juga pengolahannya. Nah, apalagi jumlah yang data tidak terstruktur itu adalah yang paling banyak. Oke, selanjutnya kita next ke selanjutnya ini adalah mengenai 8 V ya, teman-teman. Pada slide ini, kita akan dijelaskan tentang karakteristik utama big data yang dikenal dengan konsep 8 V. Yang pertama itu adalah volume, yaitu jumlah data yang sangat besar dan terus bertambah artinya. Lalu yang kedua adalah velocity. Velocity ini tuh menggambarkan kecepatan data yang dihasilkan dan diproses, bahkan bisa secara real time. Lalu yang ketiga itu adalah variety, yaitu keberagaman jenis data, mulai dari teks, gambar, video, hingga data sensor. Nah, selanjutnya itu ada veracity. Veracity ini adalah berkaitan dengan keakuratan dan kepercayaan terhadap data. Data yang tidak akurat tentunya akan menghasilkan analisis yang salah. Lalu kemudian di sini ada validity, yaitu memastikan bahwa data tersebut relevan dan sesuai dengan tujuan analisis. Dan berikutnya di sini ada value. Value itu adalah nilai atau manfaat yang bisa diambil dari data tersebut. Karena pada akhirnya tujuan utama dari big data adalah menghasilkan insight yang berguna tentunya ya. Lalu ada variability yang menunjukkan bahwa data bisa berubah-ubah dan tidak konsisten dari waktu ke waktu. Dan terakhir adalah visualization, yaitu bagaimana data disajikan dalam bentuk visual agar mudah dipahami, misalnya melalui grafik atau dashboard. Nah, dari 8 karakteristik ini kita bisa memahami bahwa big data itu tidak hanya besar tetapi juga kompleks gitu ya. Oke, kita akan lanjut di mana kita akan membahas jenis-jenis analisis yang digunakan dalam big data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide type of big data analytics, di mana pertama-tama adalah kita akan membahas mengenai di sini ada descriptive analytics ya, di mana analitik ini tuh digunakan untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi atau apa yang sudah terjadi, biasanya ditampilkan dalam bentuk laporan atau dashboard.
Nah, yang kedua itu adalah diagnostik analytics yang berfungsi untuk mencari tahu mengapa suatu kejadian bisa terjadi. Analisis ini melihat data historis untuk menemukan penyebab dari suatu masalah atau keberhasilan. Lalu yang ketiga adalah predictive analytics, yaitu analisis yang digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Biasanya menggunakan model statistik atau machine learning gitu. Lalu yang keempat adalah prescriptive analytics yang analisis ini tuh memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang harus dilakukan berdasarkan data yang ada. Nah, keempat jenis tadi itu saling melengkapi, dimulai dari memahami kondisi, mencari penyebab, memprediksi masa depan, hingga menentukan keputusan apa sih yang paling optimal. Oke, jadi ini tuh penting juga untuk memahami konsep ini, karena dengan memahami jenis-jenis ini tuh kita bisa melihat bagaimana big data digunakan tidak hanya untuk melihat data, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang sangat baik gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian preskriptif dan juga prediktif analytics in detail. Jadi, pertama-tama kita akan membahas mengenai predictive analytics. Jadi, ini tuh digunakan untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Analisis ini tuh digunakan sebagai data historis yang dikombinasikan dengan model statistik atau machine learning. Contohnya itu misalnya dalam bisnis ada predictive analytics bisa digunakan untuk memprediksi penjualan, permintaan produk, atau bahkan kemungkinan pelanggan berhenti menggunakan layanan. Lalu di sini juga dengan adanya prediksi ini, perusahaan bisa lebih siap dalam mengambil langkah ke depannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai prescriptive analytics, di mana jika prediktif hanya memprediksi, nah preskriptif ini tuh melangkah lebih jauh gitu, dengan memberikan rekomendasi tindakan yang sebaiknya diambil gitu. Analisis ini juga menggunakan model optimasi dan algoritma untuk menentukan keputusan terbaik. Contohnya nih, dalam bidang kesehatan. Prescriptive analytics ini tuh bisa membantu menentukan perawatan terbaik untuk pasien berdasarkan data kondisi dan riwayat medis yang pernah terjadi gitu. Lalu jadi bisa disimpulkan bahwa prediktif menjawab apa yang mungkin terjadi, sedangkan preskriptif itu menjawab apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, selain itu, ada juga dua jenis analitik lainnya yang fokus pada data masa lalu dan kondisi saat ini. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide yang selanjutnya ini kita akan membahas diagnostik dan deskriptif analitik secara lebih detail lagi ya. Yang pertama itu adalah kita akan membahas deskriptif analytics. Jadi, jenis analitis ini tuh yang paling dasar, yaitu digunakan untuk menggambarkan apa yang sedang atau sudah terjadi gitu ya. Biasanya ditampilkan dalam bentuk dashboard, laporan atau grafik, contohnya seperti jumlah penjualan per bulan atau jumlah pengguna aktif. Nah, analisis ini tuh bisa membantu kita memahami kondisi secara umum. Kemudian, di sini juga ada diagnostik analisis yang bertujuan untuk mencari tahu penyebab dari sebuah kejadian. Nah, jika deskripsi tadi ada menjawab apa yang terjadi, kalau misalnya diagnostik itu menjawab mengapa hal itu bisa terjadi. Sebagai contoh, kita jika terjadi penurunan penjualan, maka diagnostik ini membantu mencari penyebabnya, apakah karena harga, promosi, atau faktor lainnya. Nah, dengan memahami penyebab ini, perusahaan bisa mengambil tindakan yang lebih cepat. Oke, jadi intinya tuh kedua analisis ini sangat penting sebagai dasar melakukan prediksi atau pengambilan keputusan. Nah, setelah memahami jenis analitik ini, selanjutnya kita akan masuk ke proses penting dalam pengolahan data, yaitu adalah wrangling. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya, itu adalah mengenai data wrangling process overview. Oke, jadi pada slide ini kita akan mengetahui ya, data wrangling itu apa, yang mengubah data mentah menjadi data yang siap untuk dianalisis. Data mentah biasanya masih berantakan kan, tidak lengkap atau tidak konsisten, sehingga tidak bisa langsung digunakan. Oleh karena itu, dilakukan proses wrangling yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahap pertama itu adalah discovering. Sebagai berikut, jadi discovering itu adalah memahami dan mengeksplorasi data, kemudian
Structuring yaitu menyusun data agar memiliki format yang lebih terorganisir. Nah, selanjutnya, cleaning yaitu membersihkan data dari kesalahan, duplikasi, atau nilai yang hilang, atau missing value ya. Lalu setelah itu ada entry yaitu menambahkan informasi tambahan agar data menjadi lebih kaya. Kemudian ada validating untuk memastikan data yang benar dan sesuai. Dan terakhir adalah publishing, yaitu menyiapkan data-data agar bisa langsung digunakan untuk analisis yang lebih lanjut. Dan proses ini tuh sangat penting ya teman-teman, karena kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kualitas yang digunakan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah alur workflow dari data wrangling. Ya, ada di sini kita bisa lihat. Lalu kita akan lanjut. Nah, di sini ada data wrangling workflow visualization juga. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya, yaitu adalah tahap pertama adalah search and extract, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai database, API, file, dan juga data streaming. Dan tahap kedua adalah structure and clean, di mana di sini tuh data diubah menjadi format yang terstruktur, serta dibersihkan dari kesalahan, data duplikat, atau nilai yang tidak valid. Nah, tahap ini tuh sangat krusial ya teman-teman, karena menentukan kualitas data. Dan tahap terakhir adalah enrich dan publish ya, yaitu menambahkan informasi tambahan, lalu melakukan validasi, dan kemudian menyimpan data ke dalam data warehouse atau data lake. Nah, data yang diproses ini kemudian siap digunakan untuk analisis yang lebih lanjut ya teman-teman. Nah, dari workflow ini, kita bisa melihat bahwa proses pengolahan data tidak sederhana, tetapi terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan. Nah, jika salah satu tahap tidak dilakukan dengan baik, maka hasilnya juga akan tidak akurat. Oke, kita akan masuk ke next slide. Nah, sini kita akan membahas tentang R project. Nah, R itu merupakan bahasa pemrograman sekaligus environment yang digunakan untuk analisis statistik dan visualisasi data. Tools ini juga bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis oleh siapa aja. R ini tuh sangat populer karena menyediakan berbagai library yang mendukung proses analisis data, mulai dari membaca data, pre-processing, hingga membuat model prediksi. Oke, selain itu juga data memiliki kemampuan visualisasi yang kuat sehingga hasil analisis dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang informatif. Keunggulannya juga, R ini digunakan baik oleh pemula maupun profesional karena memiliki banyak dokumentasi dan komunitas yang besar. Dalam konteks big data sendiri, R ini sering digunakan untuk melakukan analisis mendalam dan membangun model statistik yang kompleks itu bahkan. Nah, dengan adanya tools seperti R ini, proses analisis data menjadi lebih sistematis dan mudah untuk direproduksi. Dan ini adalah gambaran dari R project sendiri. Ya, seperti ini kurang lebih prosesnya. Lalu kita akan next ke selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai Node XL, di mana Node XL ini merupakan ekstensi dari Microsoft Excel, sehingga tampilannya itu cukup familiar bagi pengguna Excel ya. Sini mungkin pasti banyak yang menggunakan Microsoft Excel karena itu adalah salah satu tools sederhana yang biasa digunakan. Nah, tools ini tuh memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data jaringan seperti hubungan antar individu, organisasi, atau sistem. Nah, sebagai contohnya tuh, NoteXL ini dapat digunakan untuk menganalisis interaksi di media sosial, seperti siapa yang paling berpengaruh, bagaimana pola komunikasi terjadi, dan bagaimana informasi menyebar. Keunggulannya itu adalah NoteXL ini tuh mampu untuk mengubah data yang kompleks dengan visualisasi jaringan yang mudah dipahami, seperti graf atau diagram relasi. Nah, dengan begitu tuh pengguna dapat melihat pola hubungan yang sebelumnya sulit untuk dikenali. Nah, tools ini tuh sangat berguna dalam bidang pemasaran, analisis sosial, maupun penelitian. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya tools visualisasi data yang sangat populer dalam dunia bisnis, yaitu adalah Tableau. Nah, ini adalah gambaran dari Tableau Interactive Data Visualization Platform.
Jadi tabel AU ini tuh digunakan untuk mengubah data yang kompleks menjadi visualisasi yang mudah dipahami seperti grafik, dashboard, dan juga peta interaktif. Nah, salah satu keunggulan utama dari tabel AU ini adalah fitur drag and drop yang memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi tanpa harus membuat coding. Nah, tapi selanjutnya adalah dengan tabel AU, pengguna dapat menggabungkan berbagai jenis data, kemudian mengeksplorasi data tersebut secara interaktif. Misalnya nih, pengguna bisa memfilter data yang melihat tren atau membandingkan beberapa variabel dalam satu dashboard. Nah, hal ini tuh sangat membantu dalam pengambilan keputusan ya, karena informasi dapat disajikan secara lebih jelas dan dapat cepat dipahami gitu ya. Dalam dunia bisnis sendiri tuh table AU ini sering digunakan untuk membuat dashboard yang memonitor kinerja perusahaan secara real time. Dengan adanya visualisasi ini tuh yang baik, data yang kompleks dapat menjadi lebih mudah dimengerti dan bisa bernilai. Oke, selain tools tersebut juga ada juga beberapa tools lain yang lebih fokus pada pengolahan data dalam format tertentu. Nah, misalnya seperti ini ada CSV Kit, dan juga TimeFlow for Data Analysis. Oke, jadi di sini uh, CSV Kit adalah sekumpulan tools yang digunakan untuk mengolah file CSV seperti membuka, memfilter, dan juga menganalisis data dengan cepat. Oke, jadi tools ini tuh sangat berguna ketika kita misalnya bekerja dengan data dalam format sederhana, tetapi jumlahnya besar gitu. Nah, dengan CSV Kit ini, kita bisa dengan mudah melihat isi data, melakukan filtering, atau merangkum data tanpa perlu membuka software yang kompleks. Sedangkan di sini tuh untuk TimeFlow sendiri adalah tools yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan waktunya. Nah, TimeFlow ini mampu menampilkan urutan kejadian dalam bentuk visual, sehingga kita bisa melihat pola atau tren berdasarkan waktu. Oke, kita ambil contoh, misalnya ketika kita bisa melihat bagaimana suatu peristiwa berkembang dari waktu ke waktu atau mengidentifikasi pola tertentu dalam data. Nah, kedua tools ini tuh menunjukkan bahwa dalam big data terdapat berbagai macam tools yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara big data dan cloud computing. Oke, jadi di sini ada gambaran ya, hubungan antara big data dan juga cloud computing, di mana seperti kita tahu kalau misalnya cloud computing ini tuh memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan big data, terutama dalam hal penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala yang besar. Dengan cloud ini, perusahaan tidak perlu lagi menyediakan infrastruktur sendiri karena dapat dilakukan secara online dan bersifat scalable. Artinya nih, kapasitas menyimpan dan komputasi dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, cloud juga menyediakan sistem yang fault toleran dan memiliki ketersediaan yang tinggi, sehingga data tetap aman dan dapat diakses kapan saja. Nah, cloud juga di sini memungkinkan munculnya model layanan baru seperti Big Data as a Service dan Database as a Service, di mana beberapa penyedia cloud yang terkenal, antara lain seperti misalnya Google Cloud, lalu ada Amazon Web Service dan juga Microsoft Azure atau bahkan IBM. Nah, di sini tuh dengan adanya cloud computing, pengolahan big data menjadi lebih fleksibel, efisien, dan juga hemat biaya. Nah, kita akan lihat ya case study-nya. Oke, kita akan mengambil case study yaitu adalah Nokia, di mana di sini tuh Hadoop-based Big Data Integration. Di Nokia ini tuh melakukan migrasi dari sistem database tradisional yang terpisah-pisah ke sistem yang lebih terintegrasi dengan menggunakan Hadoop. Dengan menggunakan Hadoop dan platform seperti Cloudera, Nokia mampu menggabungkan berbagai sumber data dalam satu sistem yang terpusat. Hal ini memungkinkan mereka untuk menganalisis data secara lebih cepat dan efisien. Salah satu manfaat utama yang didapat adalah kemampuan untuk memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik. Selain itu, sistem juga mampu digunakan bersifat scalable dan juga fault tolerant sehingga mampu menangani data dalam jumlah besar tanpa gangguan. Nah, dari studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa implementasi big data tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga benar-benar digunakan oleh perusahaan besar untuk meningkatkan performa bisnis mereka. Nah, selain Nokia ini, ada terdapat contoh lain perusahaan yang memanfaatkan cloud untuk big data analytics-nya.
Oke, jadi selain Nokia sendiri itu selanjutnya ada study case dari Redbus, yaitu Google BigQuery ya. Redbus ini tuh menangani data dalam jumlah besar, termasuk data pemesanan tiket, ketersediaan kursi, dan performa server. Nah, dengan menggunakan BigQuery, mereka dapat menganalisis data hingga terabyte tanpa perlu membangun infrastruktur sendiri. Nah, salah satu keunggulan yang didapat adalah kemampuan untuk melakukan monitoring secara real-time sehingga mereka bisa melakukan eh langsung mengetahui gitu kondisi sistem dan tren pemesanan itu seperti apa. Lalu selain itu, penggunaan cloud juga membantu mengurangi biaya operasionalnya karena tidak perlu melakukan maintenance infrastruktur secara manual. Nah, studi kasus ini juga menunjukkan bahwa cloud computing membuat big data analytics menjadi lebih mudah diakses bahkan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Oke, selanjutnya kita akan melihat salah satu platform cloud yang paling banyak digunakan, yaitu AWS ya. Kita akan bahas di sini, the AWS Advantage in Big Data Analytics. Nah, pada slide ini, kita akan mengetahui bahwa AWS ini adalah, bisa disebut AWS gitu ya, adalah Amazon Web Service yang menyediakan berbagai layanan untuk mendukung seluruh proses big data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga analisis datanya. Salah satu keunggulan utama AWS itu adalah pengguna tidak perlu menyediakan hardware atau infrastruktur sendiri. Semua layanan yang sudah tersedia secara cloud dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Nah, selain itu, AWS juga memungkinkan sistem untuk berkembang secara fleksibel sehingga menyesuaikan dengan data yang bertambah. Nah, dengan adanya layanan yang terintegrasi, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dikelola. Hal ini tuh membuat AWS menjadi salah satu solusi utama dalam implementasi big data sesuai di berbagai perusahaan. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya adalah AWS Big Data Service Overview. Oke, jadi pada selanjutnya ini akan dijelaskan ya beberapa layanan utama dari AWS. Yang pertama adalah layanan storage service. Nah, seperti Amazon S3 untuk menyimpan data dalam jumlah besar, DynamoDB untuk database NoSQL, dan Redshift untuk data warehouse. Nah, kedua adalah layanan processing, di mana ini tuh seperti data pipeline untuk mengatur alur data, kinesis untuk data secara real time, dan juga Lambda untuk komputasi tanpa server, dan IMR untuk pemrosesan data berbasis Hadoop. Lalu yang ketiga di sini adalah layanan analytics seperti machine learning untuk membangun model prediksi, lalu Elasticsearch untuk analisis log, dan juga QuickSight untuk visualisasi data. Di mana dengan layanan ini tuh AWS mampu mendukung seluruh siklus big data mulai dari pengumpulan hingga analisis. Hal ini tuh menunjukkan bahwa ekosistem cloud sangat berperan penting dalam keberhasilan implementasi big data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian conclusion and key insight. Mana, sebagai kesimpulan, data itu merupakan teknologi yang sangat penting di era digital saat ini karena mampu mengolah data dalam jumlah besar dan kompleks. Namun, pengolahan big data membutuhkan infrastruktur secara scalable, terdistribusi, dan tahan terhadap gangguan. Selain itu, terdapat berbagai jenis analisis seperti deskriptif, diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, cloud computing juga memiliki peran penting dalam mempermudah implementasi big data karena menyediakan layanan yang fleksibel dan efisien. Nah, dengan memanfaatkan tools dan teknologi yang tepat, big data dapat memberikan insight yang sangat berharga bagi organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap big data menjadi hal yang sangat penting di masa sekarang. Nah, oke. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya akan senang hati menjawab. Silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya.